Dua insiden maut terjadi pada 27 April 2026. Taksi yang tiba-tiba mati mesin di tengah rel dihantam oleh kereta komuter lain. Di waktu yang hampir bersamaan, KRL yang tengah berhenti di stasiun Bekasi Timur ditabrak oleh KA Argo jurusan Surabaya, Jakarta. Mengapa sistem perkeretaapian Indonesia tidak berbenah dan mengapa tragedi ini telah berulang-ulang setiap tahunnya? Sebelumnya kami juga mengucapkan berbela-sungkawa kepada 16 korban meninggal dunia atas insiden ini, di mana salah satunya adalah karyawan TV swasta yang menjadi korban. Dan kami juga berdoa kepada puluhan korban luka-luka lainnya yang tengah dirawat di rumah sakit di Bekasi, maksud kami. Semoga cepat pulih dan kembali seperti sedia kala. Pada episode Meja Redaksi kali ini bersama saya Retna Dario dan dua teman sejawat saya. Ada Amalia Satriani dan Wahyu Setiawati yang tidak asing lagi di meja redaksi. Dan kali ini topiknya cukup menarik karena sedang panas-panasnya Amal dan Mbak Wahyu. Apalagi dalam kejadian ini mayoritas korbannya adalah perempuan dan terjadi di gerbong khusus perempuan. Amal dan Mbak Wahyu sendiri, bagaimana melihat kejadian yang ada di stasiun Bekasi Timur ini yang sangat memberikan luka mendalam bagi korban, bahkan pengguna jasa KRL ini menjadi sangat-sangat resah kalau naik KRL saat-saat ini. Amal, silahkan. Oke, terima kasih. Pertama sih sebagai pengguna kereta api turut berbela-sungkawa juga kepada semua korban dan keluarga tentunya, karena sebagai pengguna kereta api, saya ini pengguna angkernya anak kereta api ini udah hampir 12 tahun full, dan saya selalu pakai kereta api ya karena rumah saya di Bogor, bekerja di Jakarta. Dan ketika mendengar kejadian ini kan sebenarnya bukan kejadian pertama kali ya, berapa kali kita mendengar ada kejadian tabrakan kereta karena masalah perlintasan, karena masalah persinyalan, dan itu kerap terjadi berulang-ulang dan itu memang meresahkan. Tapi yang makin meresahkan adalah ketika saat ini nih yang terakhir di kereta Bekasi ini adalah yang dihantam ini gerbong perempuan. Di mana nih gerbong yang tadinya harusnya memberi kenyamanan untuk kita nih para perempuan, saya terutama yang saya sering sekali menggunakan si gerbong ini, malah jadi was-was. Oh iya benar juga, kenapa gerbongnya ditaruh paling depan? Kalau ada apa-apa kita kena duluan gitu. Itu tuh pasti muncul pertama kali ketika kita mendengar kecelakaan dengan Argo Bromo ini ya. Tapi balik lagi, kembali ke hitohnya ya, tujuan kenapa ada gerbong perempuan kan bukan untuk menghindari sebuah kecelakaan, karena harusnya kecelakaan tidak terjadi gitu kan. Lebih ke KAI kan dulu menginisiasi gerbong perempuan adalah untuk menghindari adanya pelecehan seksual, memberi kenyamanan, keamanan kepada perempuan ketika menggunakan transportasi umum. Sebenarnya lebih ke situ sih Mbak Retna. Jadi kalau misalnya dibilang pandangannya lebih ke, ya mau bilang miris, kecelakaan itu kayak lebih ke masalah sistem aja sih, bukan masalah kayak gerbongnya harus yang perempuan kah atau yang mana. Sebenarnya semua sama aja, harusnya selamat gitu kan, tidak ada yang bisa ditumbangkan sebenarnya gitu. Jadi lebih ke menyayangkan kejadian ini berulang, menyayangkan juga bahwa korban ini tidak bisa dihindari gitu ya, kejatuhannya korban. Lebih ke harusnya dari kejadian kereta api Bintaro ketika 2013 lalu itu harusnya sudah tidak terjadi lagi. Sebenarnya lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, Mbak Wahyu, bagaimana melihat kejadian ini, apalagi korbannya adalah mayoritas perempuan ya Mbak? Kebetulan karena kali ini kita bertiga adalah perempuan. Kita bertiga juga adalah pengguna kereta, walaupun kalau dari segi frekuensi mungkin saya nggak sesering Retna sama Amal yang setiap hari menggunakan kereta, tapi memang kereta ini menjadi salah satu alat transportasi yang paling favorit bagi banyak orang gitu. Selain misalnya kalau naik pesawat banyak yang takut, terus kemudian dari sisi harga juga terjangkau, dan kalau kita bicara kereta itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi nggak hanya sekedar alat transportasi, ada nilai yang lebih nostalgic di situ gitu. Jadi kemarin itu memang sangat mengagetkan karena juga jam pulang kantor yang itu pasti penumpangnya pasti penuh. Kita tahu bagaimana
perempuan-perempuan dan orang-orang secara keseluruhan ya, nggak cuma perempuan tapi perempuan, laki-laki semuanya pulang kerja berdesak-desakan, udah capek kerja pengennya pulang, di kereta tidur, tiba-tiba ada yang nabrak. Tapi lagi-lagi gini, kalau menurut saya ada banyak faktor di sini, baik dari faktor, kan kita sudah tahu nih bahwa hitung-hitungan KNKT kan belum mengeluarkan hasil penyelidikan, tetapi kemudian netizen kita tuh sekarang pinter-pinter banget, udah banyak yang kayak detektif gitu ya, pada menghitung ini kejadian jam segini, ini posisinya di sini, kejadian yang bahasanya nemper, taksi itu kan hanya sekitar 3-5 menit sebelum kejadian yang kereta versus kereta. Posisi kereta yang Argo Bromo Anggrek itu sudah hanya kurang dari 1 kilometer dari posisi KRL yang berhenti dengan kecepatan yang cukup tinggi, di atas 100 km per jam kalau nggak salah. Otomatis ketika mau direm juga pasti akan butuh waktu. Itu nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti gitu. Ada waktu yang ada di situ. Jadi memang akhirnya banyak faktor yang kemudian menimbulkan efek yang beruntun gitu ya. Gimana kalau misalnya gini, perlintasan sebidang ini kan memang sudah sering kali menjadi penyebab dari kejadian seperti ini. Semuanya bermula dari situ. Kemudian ada juga yang menyoroti kenapa taksi ini yang konon kabarnya sudah mau ditarik, ternyata nggak mau karena itu bukan yang resmi dari perusahaannya. Ini juga kan harus jadi penyelidikannya tuh harus dari awal secara komprehensif, nggak hanya sekedar kereta ketabrak kereta, sekian meninggal, kemudian walaupun kita bertiga perempuan, akhirnya orang terlalu fokus kepada ini masalah perempuan, akhirnya gerbongnya harus dipindahkan. That's not the answer gitu. Seperti Amal bilang, ya kecelakaan memang seharusnya tidak terjadi. Kalau kita bicara transportasi, faktor pertama apa sih? Keselamatan. Yang kedua adalah kenyamanan. Yang ketiga, oke lah, harga tarifnya terjangkau. Jadi kemudian perdebatan kita sangat merasakan sebagai wanita pekerja, dan itu memang tidak dipungkiri menambah duka di kita, tetapi jangan sampai kemudian kita terjebak kepada ini gerbong perempuan yang kena, mau perempuan mau laki-laki ya semuanya sama gitu. Ini masalah keselamatan harus seperti apa? Tapi kita appreciate Direktur Utama KAI juga malam itu langsung datang, gak hanya sekedar perintah dari balik meja, tapi datang langsung melihat, mengawal evakuasi. Beberapa hal mungkin yang harus menjadi evaluasi adalah posisi sinyal ya, yang saat ini jaraknya adalah setiap kilometer kalau nggak salah. Apakah itu memungkinkan misalnya untuk sinyalnya tuh lebih dirapatkan lagi jaraknya, karena ketika kita bicara kendaraan yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, ya itu setiap detik tuh sangat krusial gitu. Bagaimana kemudian sistem komunikasi dari semua, saya awam perkeretaapian ya ini, dan saya bukan orang teknik juga, jadi ini lebih kepada bagaimana coba secara umum kita mengelaborasi, mengeksplorasi bagaimana sih caranya membuat sistem komunikasi dan informasinya itu bisa real time. Jadi nggak harus menunggu sampai kilometer di depan baru kemudian akan bisa mendapatkan informasi. Menurut saya itu satu hal yang harus menjadi perhatian utama, selain tentunya soal pembenahan perlintasan sebidang yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail lagi. Mbak Wahyu dan Mbak Amal, dengan sistem perkeretaapian dan fungsi kereta api itu sendiri, nih saya mencatat bahwa KAI Komuter itu mengoperasikan 1065 perjalanan setiap harinya. Dan tercatat di awal tahun 2026 komuter lain Jabodetabek ada sebanyak 86 juta pengguna. Berarti memang pengguna KRL itu banyak sekali, dan ketika ada satu tragedi itu
seperti apa ya, memberikan efek kepada semua orang yang ada di sekitarnya atau bahkan pengguna jasanya, bahkan yang ada melintas di jalannya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal apa double track yang lagi dibahas oleh apa namanya Menteri Perhubungan, ya. Ini juga konon kabarnya di Bekasi, stasiun Bekasi Timur ini udah ada wacana double track, tapi ternyata sangat lama diimplementasikan. Iya, investasinya juga mahal. Nah, biaya juga mahal. Berapa biayanya, Mbak Ma, waktu disebutkan? Kemarin itu disebutkan sekitar 4 miliar untuk membangun satu double track dalam sebuah perlintasan sebidang, dan itu Per berapa meter? Angka itu per kilometer? Karena dihitungnya untuk double per kilometer, tapi si wali kotanya itu bilang butuh 4 miliar untuk satu perlintasan sebidang. Sedangkan di Jakarta itu ada 400. Oke. Ini bicaranya perlintasan sebidang, bukan double tracknya dulu. Ketika dia mau bangun flyover, terus ada mau bangun double track di bawahnya, itu tuh dia harus at least butuh 4 miliar untuk menyelesaikan semua satu jalur tersebut. Dan itu agak susah ya anggarannya mungkin dengan tapi Presiden kan sudah bilang akan mengalokasikan 4 triliun ya. Sudah jadi satu jalur aja 4 miliar. Sudah diinstruksikan. Kemarin sih kan Presiden mention angka 4 triliun untuk 1.800 perlintasan sebidang. Nah, kalau 4 triliun dibagi 1.800 berapa tuh angkanya, alokasinya. Tapi itu satu hal ya, maksudnya angka itu sebenarnya biaya untuk apanya dulu. Karena kalau kita bicara perlintasan sebidang, itu kan kita bicara mengenai lahan. Iya, harus ada pembebasan Saat lahan ini juga. betul harus ada pembebasan lahan. Itu lahan kan sebenarnya kalau itu part dari jalan ya berarti itu punya, kalau nggak punya negara ya berarti punya pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Ya, jadi kalau itu ownership-nya itu oleh sesama pemerintah, seharusnya kan mungkin akan lebih mudah ya. Karena itu sudah menjadi jalan, jadi bukan milik pribadi gitu. Kecuali kalau itu milik pribadi, mungkin akan prosesnya akan sedikit lebih ribet lagi gitu. Betul, setuju. Dan kalau dari datanya KAI itu karena kemarin ada titah dari Pak Prabowo untuk mengurusi perlintasan sebidang yang banyak perlintasan liar ini gitu. Entah itu mau double track atau entah itu membuat flyover gitu kan. Si Dirut KAI ini kan memberikan data bahwa berdasarkan April tahun ini nih ada 423 titik perlintasan sebidang yang di bawahnya Daop 1 di Jakarta atau Jabodetabek lah ya sampai Cikampek katanya. Nah, dari total 423 ini hanya ada 293 titik yang terjaga dan 130 titiknya tidak terjaga alias liar gitu. Nah, 130 titik di Jakarta dengan perlintasan yang ya seperti yang dialami di Bekasi ini, jadi tidak ada yang jaga, semuanya hanya by awareness-nya warga aja. Kalau misalnya udah ada tandanya, berarti jangan lewat kayak gitu. Dan yang sudah ada flyover-nya atau underpass-nya itu hanya 118. Berarti kan masih ada banyak PR. Kalau misalnya memang harus Prabowo mengeluarkan 4 triliun, setidaknya di Jakarta harusnya bisa dipercepat ya untuk 130 titik diperbaiki atau dibenahi lah seperti itu menurut saya ya kayaknya. Karena kan Dirut KAI sudah komit juga untuk membenarkan perlintasan sebidang ini sejak ada titahnya Pak Prabowo ini. Cuman kita tunggulah, DPR juga kan sudah sangat keras kepada Dirut KAI, kepada BUMN ini satu ini, padahal BUMN yang paling menurut saya sih PT KAI ini sudah sangat banyak perbaikan ya, cuman kita tidak tahu ya apa yang terjadi dari kejadian kemarin, apakah itu memang full human error atau memang ada sistem yang bermasalah, itu kita harus tunggu KNKT sih sebenarnya. Satu hal kalau menurut saya, kita bicara pembenahan sistem transportasi khususnya perkeretaapian di Indonesia itu satu hal. Misalnya tadi sudah disoroti soal perlintasan sebidang yang kayaknya nggak pernah berhenti, ini menjadi faktor kunci dari banyaknya insiden yang terjadi. Orang kan nggak mau namanya kecelakaan tuh nggak ada gitu. Tapi di sisi lain, disiplin masyarakat kita itu juga harus diakui masih sangat rendah gitu. Karena ya sebagai pengguna transportasi umum masih sering terjadi, misalnya kita naik kendaraan umum ojek lah utamanya gitu. Udah tahu itu
misalnya ada palang aja udah mau tutup, mau Masih bablas bisa lewat. aja, berasa nyawanya 9 apa gimana gitu. Itu harus diakui itu masih banyak terjadi. Betul. Dan ngeyel Iya, gitu. Jadi itu. oke, satu transportasi memang sistemnya harus dibenahi, termasuk juga sistem komunikasi, terus kemudian juga infrastrukturnya terutamanya di perlintasan sebidang, tetapi juga awareness, kesadaran masyarakat untuk keselamatan, karena ketika kita di jalan dengan banyak orang, kitanya tuh udah berusaha diem gitu ya, mengikuti aturan yang ada, tetapi begitu ada satu yang ugal-ugalan kita bisa kena dampaknya. Domino efeknya tuh sangat tinggi, dan ini nih harus disadari oleh semua orang gitu. Dan biasanya tuh kalau misalnya warga kita nih, warga-warga kita ini, kalau misalnya satu orang ketika ada perintah, misalnya ketika ada kereta palang pintu turun aja, ada satu yang ngelawan, biasanya pasti ada yang ikut di belakang. Ya, itu betul. adalah sebuah sebuah budaya yang sering terjadi di masyarakat kita gitu, yang memang harus mulai kita sadarkan bahwa kalau misalnya keselamatan itu bukan berarti ketika orang itu ikut kita bisa ikut, oh ini orang aja aman, kita bisa lewat sini berarti gitu. Harusnya nggak seperti itu ya, karena Lampu kuning tuh bukannya hati-hati, iya, tapi ayo ngebut malah makin gitu. ngebut Kan gitu. nggak Itu bener dari juga gitu. gitu. Itu juga masih harus dibenahi sih, selain dari sistem yang memang Soal ada. kedisiplinan berarti Kedisiplinan ya. Nah, masyarakat. ternyata Mbak Amal dan Mbak Wahyu, ini ada aturan lalu lintas angkutan jalan yang menyatakan pada pasal 114 UU nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta sudah ditutup, serta wajib mendahulukan kereta api. Berarti sebenarnya ini aturannya udah ada. Dan bahkan nih, jika ada yang menerobos palang pintu kereta terancam denda hingga pidana kurungan. Tuh bayangin, ternyata aturan pidananya juga sudah ada. Sesuai pasal 296 UU LLAJ akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Nah, coba udah ada aturannya. Udah ada apa namanya? Pidana kurungannya. Berarti apa yang mesti Mungkin kurang kali hukumannya. Iya. Sepertinya Atau mungkin kalau di jalan raya kita punya etle. Iya, ETL juga ada. ya. Nah, mungkin apakah perlu penambahan pengawasan monitoring itu ya. untuk yang Apalagi perlintasan kan sebidang ada gitu 130 misalnya. titik yang tidak terjaga gitu kan. Berarti kan semua berdasarkan kesadaran masyarakat aja nih, udah tutup, ya udah nggak ada yang jaga soalnya kan. Tapi di satu sisi kalau kita melihat lebih dalam kan kita juga tahu ya di Vietnam itu kan juga ada rel kereta yang dekat dengan hunian warga bahkan malah jadi salah satu point of attraction untuk para wisatawan gitu. Banyak sebenarnya, jadi nggak cuma di Indonesia. Di Indonesia kita tahu kadang-kadang juga yang ngelihat takut sendiri, misalnya anak-anak main di seputaran rel kereta gitu, mereka sudah tahu dari getarannya rel itu kapan udah mau datang. Itu kan sebenarnya juga kalau kita bicara dari sisi keselamatan juga agak mengkhawatirkan ya. Gitu. Yang ya ketika sudah ada aturannya, sudah sering terjadi, kok ya masih ada yang awareness-nya kurang, yaitu tadi mungkin merasa dia kebal atau seperti betul. apa. Lebih gitu. kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya di jalan atau apapun itu bisa mau melanggar itu, saya harus mantra saya itu gini, tidak ada tidak ada apes di kalender. Jadi jangan yakin kalau kemarin saya bisa lewat sini aman nih gitu, kalau hari ini saya lewat lagi kayaknya aman gitu. Karena hari apes tuh gak ada di kalender, jadi harusnya tuh masyarakat tuh udah menerapkan itu gitu. Jadi udahlah ikutin aturan aja karena hari apes tuh gak ada di kalender. Karena kita ikut aturan aja kadang mungkin masih kena dampaknya dari orang-orang yang tidak ikut aturan, apalagi kita ikutan yang gak ikut aturan istilahnya gitu. Karena kalau tadi Amal bilang bahwa kalau satu udah melanggar, biasanya ngikut tuh di belakang. Ada aja nih. Dan efek jerahnya itu nggak ada bagi mereka nggak merasa salah. Dan biasanya yang terdampak itu bukan saja yang rugi yang kena kecelakaan, tapi orang-orang di sekitarnya yang kena. Ini yang juga jadi masalah. Nah, topik berikutnya ini adalah yang lagi panas-panasnya nih Mbak Wahyu dan Amal itu adalah salah satu menteri mengusulkan adanya pemindahan gerbong, meskipun dia sudah minta maaf nih baru-baru ini atas usulan yang sepertinya ini membuat kontroversi. Dan atas kontroversi itu Dirut KAI kemarin juga bilang bahwa
KAI tidak membeda-bedakan gender. Nah, semua diperlakukan sama demi keselamatan. Nah, kalau ada pernyataan itu dari salah satu menteri, apakah ini merupakan bias gender di lingkungan transportasi kita, atau memang ya cuma asbun aja gitu? Kalau menurut saya sih mungkin itu karena ya lagi-lagi kita hanya melihat dari luar. Beliau kan juga sudah minta maaf semalam gitu. Mungkin karena empati yang sangat tinggi dan mungkin over tinggi sebagai sesama perempuan, lagi-lagi di kondisi yang seperti itu sebagai sesama perempuan sama juga kayak kita, bahwa kita juga ketika mendengar itu udah langsung maknyes aja rasanya gitu. Mungkin dari situ ya sebagai pejabat publik mungkin berbeda dengan kita lagi ngobrol di newsroom misalnya, ya Allah kenapa bisa begitu. Nah, beliau sebagai pejabat publik, nah jadi apapun yang keluar dari beliau akhirnya menjadi sesuatu statement. Nah itu yang mungkin kemudian menjadi satu hal yang rame, viral dan kemana-mana. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi pertama sempat saya mention bahwa ayo kita jangan juga ikut kejebak ada di tema itu gitu. Kita harus kembali lagi ke pokok permasalahannya apa, terus kemudian apa yang harus dilakukan yang bisa menjadi solusi nyata gitu. Karena ya itu dia, keselamatan itu bukan hanya hak perempuan, semua orang kok gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, biar kita nggak terjebak ke satu hal kontroversi yang kemudian akhirnya akan menimbulkan hal baru gitu antara hak, kewajiban, atau misalnya laki-laki versus perempuan. No, ayo, come on guys. Sedikit gitu kan. Apa ada meme-nya kayak Man of Steel, karena kalau laki-laki dari baja kali, jadi kalau ditabrak gak kenapa-napa kata. Ada yang meme Spider-Man ya, kalau di depan gerbong. Kan ada Wonder Woman ya kan. Wonder Woman. Ini gitu. lagi nih, jadi bias gender nih kita harus tinggalkan jauh-jauh nih. Udah itu di belakang aja. Sekarang kita fokus bahwa ini berarti ada masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sistem transportasi kita yang dari sisi keselamatan ini harus menjadi perhatian utama. Nggak hanya soal kereta misalnya, sistem transportasi yang lainnya juga keselamatan itu harus menjadi faktor paling atas yang harus didahulukan. Sekali lagi dan seperti yang tadi aku sampaikan di awal ya, kalau gerbong perempuan itu bukan gerbong yang selamat atau enggak, bukan masalah seperti itu ya. Gerbong perempuan itu ada untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk perempuan dari pelecehan seksual. Kenapa ditaruh di depan? Seperti Dirut KAI bilang, karena lebih dekat dengan petugas, jadi gampang menghubungi petugas kalau ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi memang dibentuk untuk tujuan yang berbeda, jadi bukan untuk keselamatan atau apapun seperti itu. Karena keselamatan itu harusnya nomor satu, bukan masalah gerbong mana atau apa seperti itu. Karena sebenarnya bukan KRL aja yang menyediakan gerbong perempuan, Transjakarta pun sebenarnya ada satu bus yang khusus perempuan loh. Iya, jadi sebenarnya sistem transportasinya sudah menyediakan privilege kepada perempuan. Tapi ya gara-gara salah satu statement aja nih sebenarnya ya. Kita jangan ikut-ikut kita jangan ikut kejebak di situ. Kita fokus lagi. Ini sebenarnya pembenahannya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita akhirnya nggak muter-muter aja di masalah ini gerbongnya harus di mana, atau gerbongnya mau ditumpuk aja di atas apa gimana maunya gitu loh. Berarti sebenarnya para pejabat publik ini sebenarnya harus ngasih solusi yang tepat, bukannya malah memberikan. Beliau sudah minta maaf. Kita harus appreciate itu gitu. Karena kemudian ada segala macam, tapi ya lagi-lagi oke, sudah diakui bahwa itu salah. Mari kemudian semua pihak dari Kemenhub, dari KAI, dari KNKT, dari DPR juga misalnya DPR, ayo Dirut mundur. Apakah mundur kemudian solusi juga? Gitu. Ini bukan hanya soal satu pejabat tidak becus melakukan sesuatu kemudian terjadi kecelakaan. Ayo kita investigasinya tuh secara menyeluruh, karena kita tahu juga ini domino efek itu tadi gitu. Banyak hal yang harus dibenahi yang lebih real gitu. Menurut saya sih kita harus fokus ke situ. Gitu. Apalagi ini berulang, jadi harusnya sistemnya penyelidikannya udah bukan penyelidikan kasus penyebab dan semua, tapi semuanya sampai strukturalnya ke dalam-dalamnya harus ditelusuri, kenapa diinvestigasi, ada apa, kenapa ini terus berulang seperti Kalau itu. kita ngomong transportasi kereta kan sebenarnya sudah banyak transformasi yang cukup terasa. Sebagai pengguna kereta, Amal udah 12 tahun pakai kereta. Saya pertama kali dulu ke Jakarta 2011, kelihatan kan generasinya. 2011 pertama kali ke Jakarta untuk kemudian
apa namanya kerja di Jakarta itu naik kereta. Naik kereta yang waktu itu masih ada tiket duduk dan tiket berdiri. Iya. Last minute beli dapatnya adalah tiket berdiri, yang mana ketika masuk itu penumpang tuh udah ada yang bawa koran, gelesoran di ale, di depan pintu. Kita mau ke toilet misalnya harus ngelangkahin tuh orang-orang. Itu kemudian udah misalnya yang dulu naik di atas kereta gitu kan. Betul. Itu kan sekarang sudah mulai tertib gitu ya, ditertibkan dengan adanya pembenahan. Dulu juga semua masuk yang kemudian dari sisi keamanan misalnya copet lah apa segala macam, sekarang kan mungkin sudah bisa diminimalisir. Jadi kalau saya sih saya percaya kemudian dengan adanya tragedi ini harusnya menjadi wake up call untuk semuanya, bahwa pembenahan sistem transportasi itu tidak hanya bergantung pada satu hal, misalnya dari sisi infrastrukturnya saja, tetapi banyak hal juga, karena kita bicara infrastruktur juga nggak hanya hard infrastructure, tapi juga soft infrastructure-nya juga. Tadi misalnya sistem bagaimana sih agar semuanya tuh bisa real time, itu memungkinkan nggak sih? Seharusnya sih possible ya. Jadi apa yang terjadi di sana, si kereta yang ada di mungkin 5 kilo, 10 kilo tuh sudah terinfo gitu, sudah terdeteksi. Jadi semuanya tuh bisa langsung gercep melakukan pencegahan, antisipasi dan segala macam. Itu satu hal yang sangat penting gitu. Menurut saya sih gitu. Baiklah, kalau misalnya saya bisa menambahkan dari Mbak Wahyu lebih, saya mengutip YLKI sih. Jadi kan beberapa kasus ini kan selalu jadi sorotan YLKI ya, karena kan konsumen ini selalu jadi korban dari sebuah kesalahan sistem atau human error yang terjadi dari sistem transportasi yang ada gitu kan. YLKI itu mendesak sebenarnya dari kemarin-kemarin, dari kejadian dari Bintaro sampai kemarin akhirnya kejadian lagi di sini gitu. Audit teknis perlintasan itu harusnya dilakukan berkala. Jadi nggak cuma ketika ada kejadian baru diaudit. Setelah itu didiamkan lagi. Jadi tuh memang harusnya auditnya berkala, kayak mungkin setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali, karena kan kita nggak tahu ya kapan si teknis perlintasan ini akan error atau apa, kita tidak tahu gitu. Terus yang kedua adalah peningkatan keamanan dan dari sisi perlintasan. Seharusnya kalau memang tidak ada misalnya tidak ada agak berat untuk membiayai sebuah membuat perlintasan atau flyover, setidaknya semuanya harus dijaga. Jadi ada petugas resmi dari KAI ataupun dari mungkin itu Dishub atau Bina Marga sendiri. Pokoknya sinergi antara 3 lembaga ini tuh harusnya ada gitu untuk menjaga si perlintasan. Jadi kejadian-kejadian untuk ya istilahnya kita tahu masyarakat kita masih banyak yang tidak disiplin, masih belum ada awareness untuk sadar akan keselamatan diri sendiri, harusnya memang ada petugas yang mengingatkan gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah yang tadi Mbak Wahyu bilang, evaluasinya adalah peningkatan sistem kendali yang atau disebutnya interlocking system. Jadi katanya kalau di perlintasan kereta api itu namanya interlocking system. Harusnya itu lebih terintegrasi semua. Jadi katanya kalau misalnya kereta jarak jauh sama kereta KRL itu tidak semuanya terintegrasi. Jadi agak sulit. Jadi harus ada 2 orang yang jaga. Ini yang megang KAI sendiri, yang jarak jauh sendiri, yang KRL sendiri harusnya memang sudah terintegrasi pakai digitalisasi atau apapun itu sistem yang bisa membuat membuat si penjaganya ini yang di dalam sinyal ini bisa lebih aware. Jadi nggak usah lihat ini banyak banget yang harus dia lihat gitu kan. Jadi harusnya bisa lebih dengan ada digitalisasi, kan teknologi sekarang pesat ya gitu. Jadi harusnya sih sudah bisa nih integrasinya ditingkatkan lagi gitu. Lebih seperti itu sih. Menarik banget diskusi kita hari ini karena tragedinya ini cukup sangat berdampak dan dekat dengan kita ya sebagai pengguna jasa komuter lain. Dan kita harap juga ada investigasi yang menyeluruh, tidak hanya dari pihak KAI-nya juga, tapi dari pihak taksinya, lalu dari semua aspek agar seluruh kejadian ini tidak berulang lagi, dan semoga juga tidak ada kejadian-kejadian serupa yang terulang. Terima kasih Amalia Satriani dan Mbak Wahyu Setiawati sudah bergabung di meja redaksi pada kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton meja redaksi, dan saya Retna Dario, sampai jumpa. Salaman ya, pasti.